Bab 212, Api Naga 9 putaran. Di tengah sorak-sorai ribuan pasang mata yang menyaksikan dengan napas tertahan, Wei Yi dan Long Wei akhirnya melangkah naik ke atas panggung hidup dan mati. Dua sosok pemuda berdiri tegak saling berhadapan di tengah medan yang kelak akan menjadi saksi hidup atau saksi kematian salah satu dari mereka. Tatapan mereka saling mengunci. Dingin. Tegas. Tak ada yang mau mengalah. Seolah seluruh dunia menghilang, menyisakan hanya mereka berdua. Tiba-tiba, suara Long Wei memecah ketegangan. "Aku berubah pikiran." Wei Yi mengangkat alis. Ucapan itu begitu tidak terduga hingga ia nyaris tertawa. Apa yang sedang dipikirkan orang ini? Awalnya, lanjut Long Wei dengan tenang namun penuh arogansi. "Aku berniat langsung membunuhmu dan menyelesaikan semua ini. Tapi sekarang, aku putuskan untuk tidak membunuhmu." Wei hampir saja tertawa terbahak. Sungguh luar biasa tingkat kesombongan pria ini. Dengan suara yang dipenuhi ironi, Wei menjawab, "Wah, kalau begitu, harusnya aku bersyukur, ya? Mungkin aku perlu berlutut, mengetuk kepala, dan mengucapkan terima kasih padamu." Nada mengejek Wei Yi begitu jelas. Bahkan para penonton pun bisa merasakan betapa menusuknya ucapannya. Wajah Long Wei langsung mengeras. Tatapannya berubah gelap, senyum sinis menghilang dari wajahnya. "Aku tidak akan membunuhmu," ucapnya datar tapi dingin. "Tapi aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu menjadi sampah yang tak bisa bertarung seumur hidup. Dan semua orang akan melihat bagaimana akhir dari seseorang yang berani menantang keluarga Long. Itulah harga dari mencemarkan nama besar kami." Nada suaranya dipenuhi kebencian dan kesombongan. Bagi Long Wei, kehormatan keluarga Long adalah kehormatannya sendiri. Dan Wei, dengan segala tindakan dan tantangannya, adalah duri yang menusuk langsung ke dalam harga diri itu. Orang seperti ini tidak pantas hidup bebas. Bahkan hidup sebagai manusia pun harus dicabut darinya. "Ayo kita mulai!" Tanpa membuang waktu, Long Wei mengangkat tangan kanan dan menghantamkan ke bawah. Boom! Suara dentuman hebat mengguncang arena ketika formasi pelindung panggung aktif secara penuh. Lalu ia menatap tajam ke arah Wei Yi. "Sekarang giliranmu." Wei Yi hanya tersenyum tipis, menyambut tantangan itu tanpa gentar. "Kalau kau memang tak sabar ingin mati, aku tentu tak akan menghalangi." Dengan tenang, ia juga mengaktifkan formasi di sisinya. Sekejap kemudian, cahaya terang memancar dari seluruh penjuru panggung, berubah menjadi lapisan demi lapisan pelindung yang menyelimuti seluruh area pertarungan. Cahaya itu lalu perlahan memudar menjadi transparan, agar semua penonton tetap bisa menyaksikan duel dengan jelas. Tapi meski tampak tipis, kekuatan pelindung ini tidak main-main. Bahkan seorang ahli tingkat tinggi pun akan kesulitan menembusnya dari luar. Inilah ciri khas panggung hidup dan mati begitu duel dimulai, tak seorang pun bisa ikut campur, tak peduli siapa dia. Dan kini, duel sesungguhnya dimulai. "Ingat namaku Long Wei." Suara pemuda itu menggema dengan dingin, disusul oleh ledakan kekuatan dari tubuhnya. Aura Long Wei tiba-tiba meledak, seperti gunung berapi yang selama ini tertahan dan kini pecah ke permukaan. Benar saja, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat 9 di ranah Wuling Roh Pejuang, hanya satu langkah lagi menuju puncak tertinggi ranah itu. Namun yang lebih mencengangkan, bukan sekadar tingkatan itu, melainkan kualitas kekuatannya. Pondasi spiritualnya sangat dalam, dan energi rohaninya jengki mengalir deras, seolah tak terbatas. Bahkan Wei Yi bisa merasakan bahwa kekuatan Long Wei ini melampaui banyak ahli puncak Wuling, bahkan melebihi He Kun, sosok kuat yang pernah ia lawan sebelumnya. Jika He Kun saja tidak bisa menandingi kekuatan jengki Long Wei, maka jelas Long Wei bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Tapi yang membuat Long Wei benar-benar menakutkan bukan hanya kekuatan fisiknya.
melainkan warisan ilmu pamungkas yang ia kuasai. 9 putaran api naga. Inilah ilmu warisan sejati keluarga Long, yang hanya boleh dipelajari oleh calon pewaris resmi setiap generasi. Dari sekian banyak jurus yang dimiliki keluarga Long, hanya 2 yang paling legendaris. Baju baja naga api. 9 putaran api naga. Sebagian besar anggota keluarga hanya diberi izin untuk mempelajari baju baja naga api. Tapi Long Wei, sebagai cucu tertua dari garis utama, diberikan kehormatan untuk menguasai 9 putaran api naga jurus pamungkas yang jauh lebih dahsyat. Saat kekuatan teknik ini mulai dirasakan di udara, suhu di sekitar arena seolah ikut naik. Gelombang panas membentuk riak-riak di udara seperti ilusi padang pasir, dan setiap helaan napas pun terasa mengandung bara. Kelihatannya, dia memang bukan sembarangan. Gumam Wei pelan, matanya mulai menyipit. Namun bukannya takut, sorot matanya justru dipenuhi antisipasi. Karena dalam hatinya, ia juga punya kartu truf sendiri. Kelihatannya, mengalahkannya tidak semudah yang kubayangkan. Wei menyipitkan mata, wajahnya tetap tenang, namun hatinya segera dipenuhi kewaspadaan. Tubuhnya perlahan dilingkupi aura hangat menyala tanda bahwa akerong kitab Dewa Api telah ia jalankan secara penuh. Aliran energi api murni langsung membanjiri meridiannya. Dan di saat yang sama, tubuh Long Wei telah sepenuhnya terbungkus oleh api jenki yang meliuk-liuk seperti ular merah menyala, membakar udara di sekelilingnya. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan api yang tak biasa mulai bermunculan di atas telapak tangannya. 1, 2, 3. Hingga akhirnya, 6 nyala api berbeda warna melayang di sekelilingnya, masing-masing mengandung kekuatan yang tampak mengguncang alam. Setiap api itu tampak hidup, meliuk dengan energi yang liar dan ganas. Merah darah, hijau zamrud, biru es, kuning keemasan, ungu pekat, dan putih menyilaukan 6 warna, 6 amukan unsur. Suasana di tribun seketika riuh. Gila, dia sudah mencapai putaran ke-6 dari 9 putaran api naga. Kalau tahun ini dia bertarung lagi dengan kakak senior Huyan, apa bisa menang? Seseorang dari kerumunan bertanya dengan suara penuh takjub. Di sisi lain, seorang pemuda berambut hitam dengan jubah hitam bergelombang, Huyan Fang, sang kapten tim Xuanwu dari divisi penegak hukum yang juga pernah mengalahkan Long Wei di turnamen tahunan hanya menggeleng pelan. Sulit untuk dikatakan, ucapnya datar. Tahun lalu, ia berhasil menahan kekuatan Long Wei karena keunggulan jurus pertahanan Xuanwu miliknya. Namun saat itu, jurus Long Wei baru mencapai putaran ke-5. Sekarang, dengan tambahan 1 tingkat lagi, kekuatannya bisa berlipat ganda. Dan tak ada jaminan dirinya bisa bertahan seperti dulu. Wei, dia bukan ahli pertahanan. Mampukah dia menahan gempuran itu? Dari sisi tribun perempuan, Lim Yaofu salah satu murid perempuan paling menonjol tak bisa menyembunyikan kecemasannya, alisnya berkerut lembut. Namun di sampingnya, terdengar suara nyaring dan penuh keyakinan. Kakak Wei pasti menang. Aku yakin 100%. Itu suara Julingga, si gadis lugu yang tak pernah berhenti mendukung Wei, dengan tangan terkepal dan wajah penuh semangat. Melihat ekspresi polos itu, Lim Yaofu akhirnya tertawa kecil. Iya, dia pasti menang. Ucapnya sambil tersenyum. Tapi bahkan dirinya sendiri pun tak mengerti kenapa ia bisa begitu yakin. Api melawan api. Di atas panggung yang kini seperti kawah neraka, Long Wei membuka langkahnya. Kau seharusnya bangga, bisa kalah oleh jurus pamungkas 9 putaran api nagaku. Ucapnya angkuh. Dan saat itu juga ia menghantam udara dengan kedua telapak tangannya. 6 api yang mengelilinginya langsung membentuk 6 naga api berukuran raksasa, masing-masing dari warna yang berbeda, berputar-putar di udara dengan kecepatan mencengangkan. Dalam sekejap, ke-6 naga itu menderu dan menerkam ke arah Wei, seperti badai api yang hendak melumat segalanya. Namun Wei,
tanpa sedikit pun gentar, malah menyeringai. Kalau kau ingin bermain api, baiklah, aku akan menemanimu sampai terbakar habis. Tangannya tak banyak bergerak, namun aura api merah kristal tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Api kristal merah darah, Red Crystal Flame, salah satu dari dua api langka yang dimilikinya, langsung membentuk seekor harimau api raksasa, meraung keras dan menyongsong naga-naga itu tanpa ragu. Boom! Pertarungan di udara dimulai. Harimau merah menyala itu bertabrakan dengan naga-naga api, cakar melawan taring, api melawan api. Hai MPH! Berani menantangku hanya dengan itu? Long Wei mendengus sinis dan menusukkan satu jari ke udara. Sekejap kemudian, seberkas sinar api secepat kilat meluncur ke arah dada Wei. Namun, sekarang giliran yang kedua. Wei menjentikkan jari, dan api hitam maut Blackwater Flame meledak dari sisi lain tubuhnya. Api ini tampak seperti cairan tinta yang mendidih, lalu berubah bentuk menjadi seekor harimau raksasa kedua, berwarna hitam legam dan lebih mengerikan dari yang pertama. Harimau hitam itu menelan seluruh sinar api dari Long Wei dengan satu gerakan, lalu melesat maju langsung menghantam formasi api naga dari samping. Namun semua itu baru permulaan. Ledakan api ganda. Wei kini mengatupkan kedua telapak tangannya, membentuk segel rahasia yang kompleks. Matanya memancarkan cahaya tajam bagaikan bilah pedang yang menyala. Ledak! Tiba-tiba saja, kedua harimau api merah dan hitam meledak serentak di udara. Dua ledakan raksasa mengguncang arena. Energi brutal menghancurkan segala bentuk nyala api naga Long Wei. Keenam naga api raksasa terlempar ke segala arah seperti boneka terbakar, dan sebelum api mereka padam, energi baru mulai membentuk kembali dari tengah kehancuran. Seekor naga kembar dua warna terbentuk gabungan sempurna dari dua api langka. Tubuh naga itu berputar di udara, besar dan mengerikan, sebelum akhirnya meluncur dengan kecepatan tak terbayangkan menyerbu langsung ke arah Long Wei. Cakar-cakar apinya yang menyala menyasar langsung ke kepala Long Wei. Begitu cepat dan kuat hingga sang pewaris keluarga naga itu tak bisa tak menggigil dalam hati. Sialan! Long Wei buru-buru mencoba mundur, tapi belum sempat menyusun pertahanan penuh. BON! Wei, tanpa ragu, menghantam tanah dengan tangan kanannya, dan naga api dua warna itu meledak tepat di hadapan Long Wei. Gelombang kejutnya meluas ke seluruh panggung, menciptakan badai api raksasa yang menelan tubuh Long Wei sepenuhnya. Langit di atas arena bahkan tampak seperti terbakar. Kejutan di tribun. Has! Suara hirupan napas terdengar dari seluruh penjuru arena. Penonton terpaku. Bahkan para tetua di tribun kehormatan terdiam membeku. Mereka tak menyangka seorang murid baru, yang bahkan belum setahun masuk sekta berani melawan pewaris keluarga Long. Dan berhasil menekannya sejauh ini. Itu tadi kombinasi dua api langka, bukan? Apa dia benar-benar menguasai dua api surgawi? Itu bahkan belum ilmu pamungkasnya, katanya. Kata-kata mulai membanjiri udara. Kerumunan seperti meledak. Dan di tengah semua itu, Wei berdiri tegak di tengah kobaran api, pakaiannya berkibar ditiup angin panas, mata menyala penuh ketegasan. Jika kau begitu suka bermain dengan naga api, biar aku tunjukkan seperti apa naga yang sesungguhnya. Bab 213, Jia Tempur Kuno. Sejujurnya, sebagian besar orang yang hadir di sekitar arena tidak benar-benar tahu seberapa kuat kekuatan sejati Wei. Yang mereka tahu hanyalah namanya sedang naik daun. Beberapa bulan lalu, saat baru saja bergabung ke dalam wilayah inti sekta, Wei Yi berani melawan ayah dan anak dari keluarga Long, Long Juiwan dan Long Junli, dan pertarungan itu membuat banyak orang terbelalak. Tapi, semua itu hanya kenangan beberapa bulan lalu. Dan sekarang, banyak yang berpikir, meski Wei Yi berkembang cepat, mana mungkin dalam waktu sesingkat itu ia bisa menyamai para tokoh besar seperti Long Wei. Di sisi lain,
Long Wei sendiri adalah murid inti veteran, salah satu peringkat teratas dalam turnamen besar sekte, bahkan pernah masuk 10 besar beberapa kali. Dia dikenal sebagai salah satu jenius sejati dari sekte Raja Perkasa, kekuatannya tak diragukan siapapun. Maka ketika pertandingan ini diumumkan, sebagian besar orang tanpa ragu menjagokan Long Wei. Namun kini, pertarungan sejati antara mereka membalikkan semua ekspektasi. Wei yang tak banyak orang andalkan ternyata menguasai 2 jenis api langka, dan lebih dari itu, kemampuan mengendalikan api miliknya benar-benar luar biasa. Teknik-tekniknya berubah dengan cepat dan sukar ditebak, hingga membuat Long Wei terlihat seperti dipermainkan. Di sisi lain, Long Wei yang semestinya tampil mendominasi sebagai murid inti papan atas, justru malah terlihat kewalahan dan dipukul balik berkali-kali oleh serangan Wei. Apa-apaan ini? Apa yang sedang kulihat? Bukannya katanya kekuatan mereka beda jauh. 2 api langka? Ini manipulasi api yang kelewat hebat. Aku nggak percaya, perasaan Wei lebih kuat dari Long Wei. Sialan, kenapa aku kemarin bertaruh semua koin untuk Long Wei? Sorakan dan bisik-bisik menggelegar dari tribun, memenuhi udara dengan suara gemuruh yang seakan tak berujung. Bahkan para murid yang sebelumnya kenal dekat dengan Wei seperti Zhang Wu dan 4 saudara Gong yang semuanya membelalak tak percaya. Sejak kapan dia jadi sekuat ini? Bukankah mereka dulu masuk ke tingkat inti di hari yang sama? Wei tidak hanya menangkis semua serangan Long Wei dengan mudah, bahkan membalas dengan kekuatan mengerikan yang membuat Long Wei seperti hanya bertahan semampunya. Apakah ini benar-benar orang yang sama? Di tribun para tetua. Pertarungan ini tampaknya tidak akan selesai dengan mudah. Gumam Elder Simen, matanya tak berkedip menatap ke tengah arena. Di sebelahnya, Simen Yulian, putrinya sendiri, telah lama kehilangan ekspresi. Tatapannya kosong, bibirnya terbuka sedikit terpaku. Ia, seperti yang lain, tercengang. Anak ini mengendalikan 2 api langka seolah itu bagian dari tubuhnya sendiri. Pikir Elder Yuan Hui yang duduk tidak jauh dari mereka. Ia menyipitkan mata, lalu menoleh ke samping, beradu pandang dengan putranya, Yuan Wudi. Dalam tatapan mereka berdua, terpancar kekaguman sekaligus kewaspadaan. Sedangkan si bungsu Yuan Bei hanya bisa menghela napas dalam hati, wajahnya penuh rasa getir dan ketakutan. Kalau aku tahu dari awal kalau dia sekuat ini, aku tak akan pernah menyinggungnya dulu. Di sisi lain, Elder Qiu hanya diam menatap tajam ke arah Wei, namun wajahnya tidak menampilkan ekspresi. Sebagai orang yang penuh perhitungan, ia bisa menahan keterkejutan dengan baik. Tapi dalam hati, ia mulai memahami, kenapa Elder Yan Dongyuan begitu murka saat mendengar ada yang ingin mencelakai Wei. Kalau aku punya murid seperti dia, aku pun tak akan bisa tenang kalau dia disakiti. Bahkan mungkin aku akan lebih ganas dari Elder Yan. Kebangkitan dari neraka. Boom! Suara ledakan bergema dari tengah arena. Long Wei muncul dari balik kobaran api, sosoknya tertutup armor naga api salah satu teknik pamungkas keluarga Long. Meskipun ia tampak tidak mengalami luka fatal, namun penampilannya benar-benar berantakan. Jubahnya hangus, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh debu serta bara. Bahkan sikap pongahnya yang biasa kini terlihat terguncang. Sementara itu, Wei berdiri di seberangnya, putih bersih dari ujung kepala hingga kaki. Jubahnya tak robek sedikit pun, senyum tipisnya menghiasi wajah, dan matanya tenang seperti danau tanpa riak. Kontras yang begitu mencolok, seperti langit dan bumi. Bagaimana, Kakak Long? Wei tersenyum santai. Apa kau puas dengan hadiah dariku? Suaranya terdengar ringan, namun setiap kata terasa seperti pukulan telak ke harga diri Long Wei. Sikapnya santai, bahkan saat melontarkan hinaan. Dan itulah yang membuat Long Wei semakin menggertakkan giginya. Dia anak tertua dari keluarga Long,
Jenius yang selalu dielu-elukan sebagai pewaris masa depan, dipermalukan. Di depan seluruh sekta, rasa malu, marah, dan frustasi membanjiri dadanya. Tapi di balik semua itu ada rasa takut. Takut. Karena dia benar-benar tidak mengenal kekuatan sejati Wei. Data intelijen yang diberikan padanya semua itu sampah belaka. Wei yang ia baca di laporan tidak sekuat ini, tidak selihai ini, tidak sehebat ini. Kalau saja aku tahu, aku tak akan gegabah datang ke sini. Namun semuanya sudah terlambat. Dan penyesalan, seperti biasa, datang paling akhir. Wei, jangan terlalu sombong! Suara Long Wei yang dipenuhi amarah menggema dari atas arena. Tubuhnya sudah penuh dengan luka kecil dan debu hitam, tapi sorot matanya tetap menyala penuh dendam. Dia bukan murid rendahan, dia adalah murid inti paling disegani. Walau sempat terkejut dengan kekuatan Wei, kini dia telah sepenuhnya mengatur ulang emosi dan strategi dalam benaknya. Kalau kau mengira bisa menang hanya dengan kejutan murahan seperti itu, maka kau benar-benar terlalu cepat merasa puas. Nada suaranya berubah. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, aura percaya diri yang penuh tekanan itu pun kembali. Wajah Long Wei kini tak lagi menampilkan kesombongan, namun keseriusan yang menusuk. Jujur saja, kekuatanmu di luar dugaanku. Tapi justru karena itu, pertarungan ini jadi semakin layak. Kau pantas menjadi batu loncatanku. Dengan mengalahkanmu, aku akan semakin percaya diri untuk menumbangkan semua lawan dalam turnamen besar nanti, dan merebut gelar juara. Sorot matanya tajam seperti pisau, bersinar dalam warna keunguan yang dingin dan berbahaya. Aura di sekeliling Long Wei tiba-tiba berubah drastis. Seketika itu juga, suhu di arena naik gila-gilaan. Gelombang api yang menjulang di sekeliling tubuhnya menyembur liar, memutar seperti ular naga yang ingin lepas dari kandangnya. Tubuhnya diselimuti oleh armor naga api teknik keluarga Long yang kini tampak telah dikuasainya hingga ke puncak. Armor itu seolah terpahat dari nyala api, menyelimuti tubuh Long Wei dengan pola naga membara, dan mengalirkan tekanan yang membuat udara terasa bergetar. Kau akan terbakar habis, Wei! Dengan teriakan murka, tinju berlapis api melesat ke depan, meledakkan udara seperti ledakan barel minyak. Api sebesar tong kayu menghantam ke arah Wei dengan kekuatan menghancurkan. Namun, dengan kekuatan seperti ini, kau masih punya nyali untuk berbicara besar? Wei mencibir. Dengan tenang, ia mengangkat pedang Cheng Ying, senjata favoritnya yang bersinar dengan cahaya dingin perak. Sekilas, tubuh pedang itu seperti bayangan kabut yang menyatu dengan udara sekitarnya. Dan, zest! Satu tebasan pedang dan gelombang api yang mengancam itu terbelah menjadi dua, lalu lenyap seperti uap air di bawah cahaya mentari. Kau ingin tahu apa yang membuatku percaya diri? Wei melangkah maju. Biar kutunjukkan. Hari-hari terakhir ini, aku tak tidur, tak makan, aku hanya berlatih. 3 hari penuh hanya untuk menaklukkanmu. Saksikanlah kekuatan sesungguhnya dari jurus pedang malam gelap. Dengan satu gerakan, Wei menerobos mendekat ke arah Long Wei. Di saat yang sama, puluhan bahkan ratusan bayangan pedang muncul di udara, menyelimuti langit arena dalam aura gelap yang menusuk. LV-17 jurus pedang malam gelap. Dengan penguasaan hingga tingkat ke-17, teknik ini telah berubah menjadi seni pembunuh malam, tajam dan mematikan seperti gelapnya langit tanpa bulan. Dipadukan dengan Cheng Ying, pedang bermutu tinggi tingkat menengah, setiap serangan bagaikan kilatan maut yang tak bisa dihindari. Udaranya seperti berubah, seluruh arena seolah tenggelam dalam malam gulita. Setiap nafas serasa tertahan, setiap suara teredam. Apa ini? Rasa takut? Bisik beberapa penonton di luar arena. Tidak mungkin dia menekan aura sampai keluar lapisan pertahanan arena. Long Wei, yang sudah merasa kepepet, buru-buru memperkuat armor naga apinya,
menutup seluruh tubuhnya rapat-rapat ibarat seekor kura-kura yang masuk ke cangkangnya sendiri. Namun Wahyi hanya tersenyum dingin. Kalau begitu, aku akan memecahkan cangkang kura-kura itu untukmu. Klang! Boom! Serangan bertubi-tubi mendera dari segala arah. Bayangan pedang datang dari kiri, kanan, atas, bawah, dan setiap sudut lainnya. Suara tabrakan logam dan ledakan mengisi arena tanpa henti. Armor naga api yang membalut Long Wei mulai retak, pecah, lalu meledak serpihannya kemana-mana. Argih! Long Wei terdesak mundur, wajahnya penuh kemarahan, matanya merah menyala. Darah mengalir di sudut bibirnya. Sementara itu, para penonton dari keluarga Long mulai mengepalkan tangan. Adegan di depan mata mereka benar-benar di luar dugaan. Kenapa dia kalah? Kartu as terakhir. Cukup! Kau yang memaksa aku sampai titik ini, Wahyi! Suara Long Wei kini berubah. Bukan hanya marah, tapi juga putus asa yang dibalut dendam. Lalu, RYRR! Suara raungan asing dalam, menggelegar, dan mengguncang hati menghantam dari dalam arena. Seketika, energi jiwa yang sangat besar meledak dari tubuh Long Wei. Udara seperti bergetar, bahkan langit-langit arena tampak berdenyut aneh. Apa itu? Retakan hitam terbuka di udara seperti pintu menuju dunia lain. Dari dalam kegelapan itu, muncul sesosok makhluk raksasa yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya samar, namun memancarkan kekuatan menindas. Auranya menakutkan bagaikan makhluk dari zaman purba. Itu jiwa tempur. Tapi bukan jiwa biasa. Salah satu tetua berdiri gemetar. Lalu, satu demi satu tetua lainnya ikut berdiri dari tempat duduk mereka. Jiwa ini, auranya sangat tua, seperti berasal dari zaman kuno. Ini jiwa tempur kuno. Bab 214. Siapa bilang aku tidak punya? Langit-langit rina seolah mendadak gelap. Suasana yang sebelumnya dipenuhi oleh denting pedang dan sorakan kini berubah hening dan penuh tekanan. Saat Long Wei mengangkat tangannya tinggi ke udara, sebuah bayangan besar muncul perlahan di belakang tubuhnya. Seekor makhluk hitam raksasa dengan sisik kasar dan aura mencekam seekor naga buas bertanduk satu. Dari tubuhnya memancar hawa purba dan ganas yang seakan membelah waktu, membangkitkan ketakutan dari zaman yang telah lama terkubur dalam sejarah. Itu bukan sembarang jiwa tempur. Salah satu tetua yang duduk di tribun berdiri dengan tiba-tiba, wajahnya tegang. Itu adalah jiwa tempur kuno Mo Kiao bertanduk satu. Nafas para murid dan penonton pun tertahan. Mo Kiao bertanduk satu mungkin bukan naga sejati, namun masih termasuk dalam keluarga besar naga, dan dalam sejarah dunia kultivasi, keberadaannya selalu diselimuti misteri dan kekuatan luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan adalah, bukankah jiwa tempur Long Wei sebelumnya bukan ini? Seseorang di kerumunan bergumam. Memang benar. Sebelum ini, Long Wei hanya diketahui memiliki jiwa tempur khusus, bukan jiwa tempur kuno yang sangat langka. Perubahan ini membuat semua orang terpaku dalam keterkejutan. Apa? Jiwa tempurnya telah berevolusi? Itulah satu-satunya penjelasan. Namun evolusi jiwa tempur adalah hal yang nyaris mustahil. Hanya dapat terjadi dalam kondisi luar biasa langka, dengan dukungan sumber daya langka yang tak terhitung. Bahkan sekte papan atas pun jarang mampu menciptakan satu kasus seperti ini dalam 100 tahun. Tapi disinilah Long Wei berdiri, membuktikan bahwa keluarga Long telah mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Jiwa tempurnya sekarang telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, dan aura yang mengelilingi tubuhnya berubah total lebih tajam, lebih dalam, dan lebih mengancam dari sebelumnya. Dengan langkah-langkah mantap, ia berjalan mendekati Wei. Setiap langkahnya mengguncang arena seolah bumi sedang mengerang. Di belakangnya, Mo Kiao bertanduk satu meraung.
Suaranya seperti dentuman guntur bercampur tangis dunia bawah. Gelombang energi jiwa menyapu ke segala arah, menindas siapapun yang mendekat. Bahkan pedang aura Wei Yi pun mulai melemah di hadapan tekanan luar biasa itu, memaksanya mundur beberapa langkah ke belakang. Tapi saat semua mata tertuju padanya, menanti reaksi dari sang pemuda berbaju putih, dia tetap berdiri tegak. Mata Wei menatap ke depan, penuh ketenangan. Tidak ada sedikit pun rasa gentar. Kalau itu kartu terakhirmu, jujur saja, aku agak kecewa. Suara Wei tenang, namun tegas, menusuk seperti bilah tipis yang dingin. Long Wei mengernyit. Sekilas terlihat keraguan, tapi dengan cepat berubah menjadi cemoohan. Kau pikir ini hanya sekadar jiwa tempur biasa? Wei, kurasa kau belum benar-benar mengerti perbedaan antara jiwa tempur kuno dan jiwa tempur biasa. Jiwa tempurku, Mo Kiao bertanduk satu, adalah hasil dari evolusi sejati. Dengan kekuatan ini, bahkan 10 orang sepertimu tidak akan cukup untuk menandingi langkahku menuju kemenangan. Suara Long Wei menggema penuh rasa bangga. Seluruh tubuhnya kini memancar kekuatan brutal. Rambutnya berkibar, api mengelilingi tubuhnya, dan setiap helaan napasnya membawa tekanan yang membuat udara bergetar. Kau masih mengandalkan api aneh dan pedangmu? Sudah kubilang, itu tidak akan cukup. Di hadapan kekuatan sejati dari jiwa tempur kuno, semua milikmu akan dihancurkan. Penonton di sekeliling pun ikut terdiam. Jiwa tempur kuno, di seluruh sekta Overlord Sakti, dari ribuan murid dalam inti, hanya segelintir yang memilikinya. Mungkin kurang dari 10. Dan semua dari mereka adalah nama-nama besar, puncak dari generasi mereka. Karena itulah, mereka berpikir Wei Yi telah kehabisan kesempatan. Namun, Wei Yi hanya tersenyum. Senyuman tipis, tenang, bahkan sedikit mengejek. Oh, jadi kau mengira hanya kau yang punya jiwa tempur luar biasa? Izinkan aku bertanya, Long Wei, siapa bilang aku tidak punya? Justru karena mereka tahu, karena mereka pernah merasakan, mereka memahami benar betapa mengerikannya jiwa tempur kuno. Itu seperti garis pemisah tak terlihat di antara para manusia. Ada yang dilahirkan sebagai jenius berbakat, dan ada pula yang seumur hidup takkan pernah menyentuh gerbang kekuatan sejati. Sulit dibandingkan, bahkan tak layak disandingkan. Sebenarnya Wei cukup kuat, sayangnya. Lawannya Long Wei. Iya. Siapa yang menyangka jiwa tempurnya ternyata berevolusi jadi jiwa tempur kuno? Itu Mo Kiao bertanduk satu. Kalau tak salah, termasuk kelas menengah di antara jiwa tempur kuno. Jiwa tempur kuno dan jiwa tempur biasa itu seperti langit dan bumi. Sungguh sayang, padahal kupikir tadi Wei Yi bisa membalikan keadaan. Di bawah arena, para penonton mulai bersuara. Suasana penuh bisik-bisik kecewa dan keraguan menggantung di udara. Wei Yi dari awal hingga sekarang telah memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Banyak yang diam-diam berharap ia bisa mengalahkan Long Wei dan menciptakan kisah luar biasa hari ini. Namun, sekarang segalanya terasa seperti berakhir. Benarkah ini akhirnya? Di sisi tribun, Li Miaofu menggigit bibir bawahnya. Jemarinya secara naluriah menggenggam pedang pusaka di tangannya. Auranya mulai bergetar, tanda ia siap melompat ke arena kapan saja. Dia tidak akan membiarkan Wei Yi mati di depan matanya. Bahkan jika ia harus melanggar peraturan sekta, bahkan jika ia harus dihukum, ia akan turun tangan. Bukan karena ia meragukan Wei Yi, justru karena ia sendiri adalah pemilik jiwa tempur kuno. Ia tahu, lebih dari siapapun, betapa mengerikannya kekuatan itu. Seorang murid biasa, mustahil bisa bertahan melawan kekuatan seperti itu. Kecuali ia punya sesuatu yang lebih menakutkan. Yan Feng, kau tampak tenang sekali. Di bangku para tetua, Elder Qiu melirik ke arah Elder Yan Dongyuan yang duduk santai, wajahnya tetap tenang, seolah tak peduli sama sekali. Bukankah ini sudah saatnya kau mulai khawatir? Tanyanya pelan. Namun Yan Dongyuan hanya tertawa kecil. Khawatir untuk apa?
Apa aku bisa naik ke arena dan bertarung menggantikannya? Kalimat itu ringan, bahkan sedikit bercanda. Namun Elder Q mengerutkan kening. Ada sesuatu yang janggal. Ia merasa seperti sedang melewatkan sesuatu. Tatapannya beralih ke arena. Melihat wajah Wei Yi yang tetap tenang di tengah badai tekanan dari Mo Qiao bertanduk satu, matanya membelalak. Tidak mungkin, jangan bilang. Ia menoleh cepat ke arah Elderian, dan saat itu untuk sesaat ia melihat kilatan senyum penuh makna di mata tua itu. Kenapa kau tidak takut? Long Wei mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak suka ini. Tidak suka melihat Wei Yi begitu tenang, bahkan di hadapan kekuatan sejati miliknya. Di pikirannya, Wei Yi seharusnya gemetar. Berlutut. Memohon belas kasihan. Hanya dengan itu, ia bisa memulihkan harga dirinya yang sempat dirusak. Kalau kau meminta maaf sekarang, demi persaudaraan sesama murid, mungkin aku akan memaafkanmu. Katanya, mencoba merendahkan. Wei Yi hanya menyeringai kecil. Kau akan kecewa. Karena aku memang tidak takut. Jia tempur kuno, ya? Hanya itu? Hah? Siapa bilang aku tidak punya juga? Kata-katanya sederhana. Namun kalimat itu seperti petir yang membelah langit. Membuat ratusan pasang mata mendelik. Apa? Long Wei terperanjat. Bahkan para tetua pun langsung menegang. Namun sebelum mereka sempat mencerna kata-kata itu. BUMMM. Suara ledakan seperti gelegar gunung meletus mengguncang arena. Langit di atas arena hidup mati mendadak berguncang keras. Formasi pelindung yang membungkus arena bahkan mengeluarkan suara retakan, seolah tak sanggup menahan sesuatu yang hendak keluar. Seuntai celah hitam pekat muncul di langit retakan di antara dunia nyata dan alam spiritual. Apa itu? Itu aura Jia tempur. Aura mengerikan memancar dari balik celah tersebut, menekan siapapun yang merasakannya hingga lutut terasa lemas. Dari balik ruang hampa itu, perlahan muncul dua kepala raksasa, besar dan mengerikan, menunduk di belakang Wei Yi. Dua pasang mata dingin, gelap, dan seolah berasal dari mimpi buruk menatap langsung ke arah Long Wei. Dua kepala, itu bukan naga. Itu, apa itu? Aura kematian. Aura kehancuran. Aura kekuatan yang belum pernah dirasakan oleh siapapun dari sekte ini. Suasana jadi sunyi. Sangat sunyi. Lalu, tiba-tiba seseorang berbisik. Itu bukan sembarang jiwa tempur kuno. Itu adalah jiwa tempur kuno tingkat tinggi. Bab 215, waktunya pamer kekuatan. Itu apa?